Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang bakal nemenin kamu pastinya sore hari ini. Gimana kabarnya? Baik-baik aja dong pastinya ya. Aku mau ngingetin kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Jadi kamu bisa menyaksikan via Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo. Semuanya di @partaiperindo. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan ini di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Masih bagi-bagi giveaway buat kamu, tenang aja ya. Suka ada yang di komentar tuh, gimana caranya? Ya gampang banget. Kamu tuh tinggal tulis aja quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini. Jadi dipantengin terus tuh interviewnya kita seperti apa. Nah nanti kamu tinggal tulis tuh quotes terbaik kamu di kolom komentar. Nanti minggu depan kita akan umumkan pemenangnya. Ada total 300.000, masing-masing nanti mendapatkan 100.000 rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah, untuk tema kita di hari ini menarik sekali nih, terutama mungkin buat kamu yang suka komplain kalau lagi ada di jalan ya. Khususnya jalur khusus sepeda di Jakarta. Mubazir atau bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita akan membahas tema tersebut dengan bintang tamu yang sudah hadir tentunya di studio podcast Aksi Nyata kita. Beliau ini adalah Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Bang Erlangga Putra. Selamat sore Bang Erlangga. Sore Mbak Laras. Selamat sore. Kayak manggil kakak sendiri ya? Iya bener. Nah, jadi tadi sempat ngobrol katanya Laras itu nama kakaknya Bang Erlangga. Berarti aku manggilnya Dek dong. Boleh deh. Boleh dong. Aku manggil Bang Erlangga aja. Nama juga gak apa-apa. Enggak takut nanti dimarahin sama Kak Laras. Manggil-manggil nama baru kenal gitu ya. Nah, ini biar makin kenal juga dong kita. Bang Erlangga boleh ceritain backgroundnya seperti apa, biar kita enak ngobrolnya nih. Kalau background asli sih pengusaha sih, Laras. Jadi emang pengusaha yang peduli sama politik sih. Itu aja. Sejak kapan peduli dengan politik? Sejak dari kecil. Masa? Iya, karena emang aku terakhir di keluarga yang penuh dengan politik. Pasti dulu papa sering nonton berita terus kamu kayak ada di samping papa terus gitu ya? Enggak, justru papaku dulu one of member parlemen sih. Oke. Jadi ketika aku mau minta usaha aja dulu awal-awal itu aku suruh pakai proposal. Serius? Di dalam rumah itu, di dalam rumah keluarga itu. Ya, jadi jelas tuh ini buat apa segala macam, berapa biayanya. Itu dituangin di proposal. Itu dari kecil tuh? Dari kecil. Berarti memang didikannya udah politik dari kecil ya? Emang didikannya. Tapi nggak ada rasa penolakan pada saat itu ketika papa ngarahinnya ke udah politik aja deh? Enggak sih, karena kan kalau bukan kita yang nurusin siapa lagi gitu. Iya sih bener-bener. Oh bagus berarti nih. Nanti ke anaknya Bang Erlangga juga akan diteruskan ya Insya Allah. pedulian politik ini. Calonnya dulu dicari. Ya semoga setelah tayangan ini akan ada yang nyangkut gitu ya buat Bang Erlangga gitu ya. Amin. Nah ini kita ngebahas topik yang cukup menarik nih Bang Erlangga, karena memang ini apa ya, di daily routine aja tuh kita bisa merasakan dan bisa melihat ada banyak banget jalur sepeda gitu ya, khususnya di Jakarta ini gitu. Dan untuk mengatasi kemacetan Jakarta kan selain menggunakan transportasi umum, let's say ada kereta, bus dan yang lain-lain gitu. Pemerintah juga pengen nih masyarakatnya menggunakan sepeda untuk pergi ke kantor, untuk mengurangi emisi juga, mengurangi kemacetan, dan bisa makin sehat juga gitu kan kalau kita pakai sepeda untuk berangkat ke kantornya. Tapi beberapa waktu lalu nih pemerintah menghapus anggaran untuk jalur sepeda, katanya seperti itu. Nah tanggapan Bang Erlangga seperti apa? Tanggapanku sih lebih kepada plus minus sih, karena kan hadirnya jalur sepeda juga itu bagus untuk yang memang suka beraktivitas sepeda atau jalan ke kantor pakai sepeda dan segala macamnya. Jadi di negara-negara maju pun ketika aku dulu sempat beberapa kali ke luar negeri, itu mereka tuh sudah memiliki jalur sepedanya juga. Jadi menurutku sayang sih kalau dihapus sih. Cuman kembali lagi, setiap kebijakan kan pasti kan ada kajiannya masing-masing, ada evaluasinya masing-masing gitu loh. Tapi kayaknya bagus itu kalau teratur. Betul, makanya pesepedanya. Jadi harus ada ini sih, koneksi yang baik lah antara pesepeda dengan pemerintah juga, pemerintah setempat juga gitu loh. Tapi sejauh ini yang Bang Erlangga lihat, pesepeda ini apakah menggunakan jalurnya dengan baik atau enggak sih? Jujur sih, ketika aku nyetir sendiri ya, ngelihat kadang ada juga yang bandel, ada juga yang taat gitu loh. Nggak semuanya juga gitu, 50-50 lah. Harusnya tuh sosialisasinya gimana ya kalau menurut Bang Erlangga ya untuk pesepeda sendiri? Karena memang beberapa kali juga aku lihat di jalan
memang ada orang-orang yang nggak pakai atribut pesepeda, tapi dia ada di jalurnya. Tapi bahkan pernah beberapa kali pun ngelihat orang yang beratribut pesepeda justru dia keluar dari jalurnya. Jadi ini siapa yang harus disalahkan sebenarnya? Makanya itu lebih ke arah koneksi antara kedua ini loh, komunikasinya antara pemerintah setempat dengan pesepeda itu sendiri gitu. Jadi ajakannya, terus kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Jadi biar terbentuk kesadaran masyarakat dari masyarakat itu sendiri. Jadi akhirnya, oh kalau misalkan saya pakai sepeda tapi nggak di jalur sepeda salah nih, gitu loh. Biar Kesadaran balik kembali lagi. lagi gitu. Tapi ya harus ada himbauan juga sih. Himbauannya harus lebih rajin lagi kali ya. Dan Betul. balik lagi sih kesadaran dari para pesepedanya juga ya teman-teman ya. Karena sayang aja gitu kalau pemerintah udah menyediakan jalurnya dengan baik dan juga bagus banget gitu ya kita lihat. Dan hampir 309 km juga kan panjangnya gitu untuk si jalur sepeda ini. Jadi sayang banget kalau nggak digunakan dengan baik gitu. Jadi hati-hati nih buat yang suka pakai sepeda. Bagus untuk kesehatan juga gitu ya, pergi ke sekolah bike to work gitu kan. Tapi kalau digunakannya tidak bijak ya merugikan yang lain juga gitu. Tapi menurut Bang Erlangga ini mengurai kemacetan gak sih sebetulnya sejauh ini? Sejauh ini sih kadang efektif, kadang enggak. Kalau aku secara pribadi ya, karena aku suka bolak-balik Sudirman dan sekitarnya, kadang efektif, kadang enggak. Malah kadang dijadikan untuk jalur pemotor juga. Itu dia. Kalau lagi sore-sore itu. Itu dia. Nggak cuman jalur pemotor aja, tapi sudah banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kita punya foto-fotonya nih. Jadi kalau mungkin teman-teman nih, nah ini dia. Kalau teman-teman mungkin agak kurang memperhatikan gitu ya, atau mungkin nggak sempat ngelihat momen-momen seperti ini. Di sini ada 4 tipe, bahkan mungkin lebih banyak lagi ya, nggak cuman buat parkir aja. Yang di atas kita lihat nih, sebelah kanan atas itu jalur sepedanya dipakai untuk jalur pemotor ketika macet. Ini masih di daerah Sudirman juga ya. Yep. Terus di sebelahnya ternyata dipakai untuk parkiran mobil. Ke bawah kita turun dipakai untuk parkiran bajai. Dan di sini lebih parah lagi. Ini kayaknya selain untuk parkiran dipakai untuk mangkal ojek online juga. Itu dia. Dan gak cuma ini aja. Tadi Bang Erlangga sempat cerita dipakai Starlink juga jualan. Kalau malam ada yang jualan itu, kalau saya lihat tuh kan ada yang jualan dan segala macam. Makanya lebih kepada arah himbauannya sih sebenarnya. Ikut nongkrong nggak waktu itu pas lihat Starlink? Alhamdulillah enggak. Nggak ikut ya, nggak ikut nongkrong. Enggak, cuma kalau beli mungkin waktu Mungkin. itu. Ya kan tersedia juga di situ ya gimana? Makanya lebih ke arah himbauan sih. Jadi himbauan biar masyarakatnya juga terketuk pintu hatinya lah ibaratnya lah. Iya. Ini kalau misalnya kayak gini ceritanya Bang, mending dihapus apa gimana sih kalau menurut Bang Erlangga? Daripada yang kayak gini justru bukan mengurai kemacetan ya, malah menambah kemacetan. Kalau menurutku pribadi ya, secara opini pribadi tetap harus diadakan sih. Karena kan di negara-negara maju tuh juga sudah banyak tuh Ada. jalur khusus pesepeda. Tapi lebih baiknya dievaluasi lagi apakah daerahnya di mana dan seperti apa peraturan-peraturannya, itu lebih harus dipakemin lagi sih. Dan ada juga beberapa komentar dari aktivis lingkungan nih yang berkomentar katanya untuk pembangunan jalur sepeda ini ternyata tidak mendukung pengendalian pencemaran lingkungan, dan ada penghapusan anggaran juga tadi sudah disebutkan ya untuk jalur sepeda ini, dan kemudian menimbulkan polemik lah. Jadi sebetulnya apa yang terbaik nih kalau menurut pendapatnya Bang Erlangga? Kalau menurutku terbaik tetap diadain sih. Tetap diadain. Tapi dengan evaluasi, kan kita kan ada namanya energi go green terbarukan nih. Jadi dengan mempadukan itu semua itu loh. Biar nggak hanya mempentingkan jalur khusus sepeda nih, berarti khusus sepeda dan kepentingannya aja. Kita pentingkan kepentingan lain juga gitu. Tapi apakah memang sejauh ini sosialisasinya masih kurangkah dari pemerintah? Kalau menurutku masih kurang sih. Oh, masih kurang ya? Nah ini Bang Erlangga juga kan ada di DPP Partai Perindo gitu ya. Sebetulnya apa nih program-program yang kayaknya belum dicanangkan tapi kayaknya bagus nih untuk bisa sekaligus melakukan sosialisasi tersebut? Kalau dari aku sih, dari DPP Pemuda sih pasti lebih kepada yaitu menghimbau masyarakat sih. Ajakan sih lebih tepatnya. Kayak dulu kan mana ada kita Car Free Day zaman dulu. Zaman kita masih SMA tuh kan belum ada. Cuman dengan sering berjalannya waktu karena sudah terbiasa, akhirnya sudah kita tiap hari Minggu akhirnya kita jalan sehat, olahraga dan segala macam. Dan sebelum Gelora Bung Karno seperti sekarang pun juga jarang anak-anak muda yang berolahraga. Tapi sekarang rame banget. Tiap pagi atau tiap sore itu pasti ada. Sebenarnya karena
terbiasa sih. Jadi kalau misalkan kita suka sepeda dan mau melewati jalurnya karena terbiasa juga kalau menurut Bener-bener. saya. Berarti balik lagi ke konsep bisa tuh karena terbiasa gitu ya. Jadi sosialisasi memang harus gembur banget dilakuin gitu. Dan apalagi kan sekarang banyak banget anak-anak muda yang terbiasa untuk speak up ya Bang Erlangga ya. Dan mereka Betul. juga powerful banget nih di social media. Dan apa ya, kalau mungkin kalau kita pakai bahasa anak-anak sekarang nih, KOL nih emang bener-bener terbukti worth it ya untuk bisa mencanangkan sesuatu program atau campaign. Worth it sih. Iya kan? Tapi lebih worth it tapi dengan harus dua sisi. Jadi jangan dari sisi kiri aja, dari sisi kanan juga, ibaratnya seperti itu gitu loh. Jadi biar ada semua sudut pandang lah seperti apa plus minusnya seperti Iya itu. benar-benar. Soalnya kalau terlalu dilepasin juga takutnya over ya. Betul. Takutnya nggak sesuai dengan kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, ini kan untuk membangun jalur sepeda sepanjang 309 kilometer. Itu menghabiskan anggaran besar banget gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan solusi terbaik tuh supaya anggaran yang udah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Solusinya apa nih menurut Bang Erlangga? Seperti tadi saya udah pernah singgung, komunikasinya itu yang penting. Karena kan ini kan untuk pengguna. Jadi gimana caranya, kayak zaman dulu deh, kita kan nggak terbiasa dengan busway tuh. Tapi sering berjalannya waktu kita jadi menggunakan busway Dan membutuhkan. itu, dan MRT awalnya juga apalah MRT segala Iya. macam. Tapi akhirnya kita menggunakannya juga. Seperti juga hal itu di jalur sepeda gitu loh. Karena kalau saya perhatiin banyak kok orang yang ke kantor di area Sudirman sekitar tuh pakai sepeda. Iya. Tapi kan kita harus lebih mencanangkannya lagi loh. Ini loh jalur sepeda aman dan sebagainya gitu loh. Dan nggak ada yang nyontoin mungkin ya, makanya Itu orang-orang dia. juga ngelihatnya orang parkir di situ, ya udah kita parkir situ deh. Ada orang yang jualan di situ, kita jualan di situ deh. Itu karena terbiasa dilepas seperti itu gitu. Apakah tidak ada apa istilahnya razia berkala untuk hal-hal tersebut sejauh ini? Sebenarnya itu bukan ranahku untuk ngejawab, tapi kalau yang aku perhatiin berarti nggak ada. Berarti nggak ada Kalau kan? misalkan sampai seperti itu gitu loh. Ya, Sayang sih. Iya kan, maksudnya dengan obrolan kita ya siapa tahu mungkin dilihat oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab di situ. Ya ternyata kita nih sebagai masyarakat khususnya di kota Jakarta ini tidak pernah melihat adanya razia berkala seperti itu yang membuat akhirnya ya lahan untuk yang harusnya pesepeda bisa lewat di situ tapi kok ternyata ketutup sama orang-orang yang parkir lah, sama orang-orang yang berjualan lah di situ. Jadi ya semoga sih kedepannya bisa lebih teratur lagi gitu ya. Dan ya takutnya kan jadi kepungli ya Bang Erlangga ya. Makanya saya bilang itu lebih ke arah kesadaran masyarakatnya lagi dan himbauan. Contoh kalau dari saya pribadi, saya tuh paling nggak suka. Kalau dulu kan terbiasa tuh kita tuh zaman-zaman 2000 awal ke bawah lah, buka kaca buang sampah. Yes, banyak banget. Banyak banget. Nah itu tuh saya tuh nggak pernah mau kayak gitu. Even kalau misalnya saya lagi jalan sama keluarga atau keponakan saya itu selalu ngomong jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau nggak dimulai dari kitanya, mau siapa lagi yang mulai gitu. Betul, benar-benar. Kesadaran sih balik lagi ya. Apalagi kan makin sini kita semakin merasakan climate change gitu ya. Jadi sesimpel kalau punya sampah sedikit ya kamu sakuin aja dulu lah. Nanti juga pasti nemu tempat sampah gitu kan ya. Dan nextnya semuanya bisa terkendali. Ya bener sih tadi kalau menurut Bang Erlangga ini emang kesadaran kita aja. Dan harus sering-sering kita share juga sama teman-teman sekitar kita, circle kita aja dulu ya, supaya kita tuh bisa lebih beraturan lagi gitu untuk hidup istilahnya seperti itu gitu ya. Nah tapi untuk di DPW Pemuda sendiri sekarang program yang lagi dijalanin apa nih? Kemarin kita udah jalanin e-sport sih. E-sport. Terus kemungkinan ke depannya tuh kita juga tetap ngejalanin e-sport juga. Karena kita ngincar pemilih pemula kan. Yes. Karena betul. di e-sport sendiri itu kita udah ada 42 juta aktif player. Itu target kita. Terus kita pengen ada yang jalan sehat juga. Dan Jumat Berkah tiap hari Jumat sih. Oh ini masih program-program yang berkaitan dengan anak-anak muda ya? Pastinya. Ya udahlah, semoga teman-teman juga kalau ingin lebih produktif lagi ya bisalah untuk mengikuti program-program yang dijalankan oleh teman-teman dari DPW Pemuda ini ya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo juga, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya tinggal
ketik aja nih website yang ada di bawah ini, www.konvensirakyat.com. Dan kalau kamu ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk download aplikasinya dengan cara kamu scan aja barcode yang tertera di layar ini. Oke. Dan buat kamu yang udah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema hari ini, tungguin pengumumannya di minggu depan. Kita akan mengumumkan siapa kira-kira yang akan mendapatkan masing-masing Rp100.000 dengan total Rp300.000. Jangan lupa untuk di-follow juga Instagramnya @partaiperindo supaya kamu mendapatkan info terupdate-nya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Erlangga. Semoga obrolan kita memberikan banyak insight nih untuk teman-teman yang menyaksikan ataupun untuk pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab dengan adanya yang tadi kita bicarakan lah, pokoknya ya itu agak mengganggu juga keseharian kita nih kayaknya gitu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh